Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Dennis Henry. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Biar terang, buka dulu deh. Di video kali ini saya mau informasikan ada video yang unik ya. Video ini dikirimkan oleh salah satu YouTuber teman saya juga, namanya Christopher. Kebetulan dia kirimkan videonya, dan setelah melihat video ini saya cukup aneh ya, karena ini tank yang ukuran sangat besar, sekitar 2,5 meter, tinggi 1,5 meter, terus lebarnya 1,5 meter. Kalau total air dalam tank itu mungkin lebih dari 3.000 liter lah ya, gitu. Cukup besar itu ininya, apa namanya, akuariumnya. Cuma akuarium ini ada yang unik, dan unik juga tapi juga aneh. Dan selain unik dan aneh juga terlihat tidak efisien gitu, dan mungkin baru pertama kali saya temukan. Misalnya dia meletakkan samnya itu di atas, sementara mentengnya itu di bawah, dan di bawahnya lagi di sampingnya itu ada penampungan juga yang itu disebut sebagai sam. Nah, seperti apa sih bentuk akuariumnya? Ada di tayangan video ini, cuma memang yang mengambil video ini bukan saya tapi si Christopher, karena lokasi pengambilan video ini di rumah pemilik akuarium itu yaitu berada di kawasan Dumai, Pekanbaru, Riau sana ya. Dan seperti apa bentuk akuariumnya? Yuk saksikan dulu video ini. Tapi sebelum menyaksikan, buat teman-teman jangan lupa tekan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa juga untuk komen, like, dan share jika video ini berguna buat teman-teman. Oke, yuk lihat videonya. Panjang 2,5 meter, lebar 1,50, tinggi kurang lebih 1,50. Aliran masuk air ke tank ada 4, sini tengah 2, tengah sini 2. Tank kemarin kondisi bakteri blooming. Air sampai 32 derajat. Sistem filtrasi sini. UV pakai 3 unit, cukup besar UV-nya. Kemarin ini tersambung ke air, dari sana ada pompa, ada 3 pompa masuk ke sini, keluar di sini, ke bawah sini. Pompa ada 6 unit, 12.000, 2 masuk ke steamer, 4 masuk ke tank. Pipa air keluar. Dari main tank naik ke atas, empat pompa ada di sini, di dalam sini. 2 pompa ada di sini. Jadi 2 pompa diolah sama steamer, 4 pompa tidak diolah oleh steamer.
2 pompa masuk di sini, reaktor 2 unit, tapi ini bukan reaktor 2 pelet, ini isinya karbon aktif. Turun di sini, masuk ke skimmer, diolah skimmer, turun, pindah ke sini. Ini bakal baru ditaruh, ini juga baru ditaruh. Terus dari hasil yang di skimmer tidak masuk ke sini, ke main tank, tapi masuk ke overflow. Turun lagi ke sam bawah, gabung dengan air yang ada ini, yang ada di main tank, yang belum diolah. Turun ke sam bawah, nanti dipompa, gabung dengan air yang ini. 4 pompa masuk ke sini, 2 pompa masuk ke sini. Lampu menggunakan Nemo Light 5 unit. Kondisi air sudah cukup bagus, hasil tesnya juga bagus. Sebelum UV dimatikan kemarin suhu sampai 32 derajat. Sekarang kalau siang dia 30, kalau malam 28-29 tanpa chiller. Karena kebetulan tidak ada aerator untuk bakteri blooming, jadi kita akalin pakai ini. Kondisi air kemarin bau busuk, sekarang sudah mendingan. Auto top up air RO. Oke, sekarang kita telepon si ini Christopher ya. Lihat itu, dia bisa cerita dikit tentang akuariumnya itu. Bro, ceritain dong bro. Sorry tadi kagak kerekam lagi. Wah banget, aduh sorry. Mantap. Gimana sih ceritain? Bini gue sampai ketawa tuh gara-gara kagak kerekam. Pertama waktu lu datang tank itu kayak apa? Ya. Jadi pertama kali gue lihat tuh akuarium asli mewah, ya kan. Secara rumahnya bagus gitu kan, tanknya juga oke dari sudut pandang luar gitu loh. Pas gue naik ke atas ke bagian sirkulasi, gue buka, najis, bau bangke, panas airnya. Buset, kayak gitu. Nah, pokoknya ya kacau deh, gue nggak ngerti mau ngapain di situ. Dan juga kendala apa ya dibilangnya, kendala alat juga ya, alat sama bahan terbatas, kita nggak bisa cari apa-apa di sana kayak gitu. Nah itu waktu bikin 180 juta, gila itu apa nggak kemahalan tuh? Ya kalau menurut gue sih sakit. Kita kan udah tahu ya, udah sering bikin jadi sakit. 180 juta FO, ya kan, nggak ada barang-barang mahal lain, ikan lagi. Ikannya mati semua. Ikan habis 30 juta dia ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. 30 juta hilang, gue ketawa. Ketawa. Baik. Aduh lucu. Mantap itu. Ampun. Jadi ceritanya itu dia tuh beli ikan, tank udah jadi, ya kan? Tank udah jadi, ikan cemplung. Ikan cemplung dia beli 30 juta dari Padang. Borongan kan, angel ya, kita tahu lah angel ya, Padang lumayan kan? ya. Nah, dibeli dia, cemplungin, ya udah Pak, sebulan hidup kata dia kan. Habis itu mati.
terus matinya rame-rame lagi janjian. Itu kayaknya entah amoniaknya tinggi atau nitritnya tinggi. Nitrit kan racun juga buat ikan soalnya. Jadi bakterinya nggak bisa ngolah, atau skimmernya kan pernah ada skimmer 2 gede banget ya. Skimmernya apa itu? Oktopus ya? Skimmernya Oktopus. Kapasitasnya gue lihat tuh sekitar 6.000 liter tuh. Iya. Yang besar dia. Besar. Gila, sadis 2 lagi. Tapi nggak berfungsi gitu. Keperluannya apa tuh? Ya skimmernya aja 2. Terus tambah lagi satu lagi tuh yang menurut gua aneh. Kita kan tahu UV itu kan menghasilkan panas ya. Iya. Nah, UV ini dipasang 3. Gede banget. Terus itu UV-nya kayaknya segede-gede gaban tuh, gede-gede banget gue lihat. 3 biji kayaknya bisa buat kolam berenang. Gue bilang aja sama dia, Pak ini gue copotin, gue pasang aja kolam berenang. Gue bilang, gue emang bisa biar steril. Tawa gue. Terus tambah lagi dipasang lagi autodosing. Autodosing kan FO, dan gue baru pertama kali lihat. Pasti semakin gede semakin bagus. Makin cepat perputaran air kan. Iya. Aduh. Terus akhirnya lu akal-akalin bisa tuh akuarium tuh. Nah, jadi waktu gue nyampe itu kan posisi panas, air bau, lengket gitu kan. Iya. Gue bingung gitu kan, gue mau ngapain ini gue nyampe. Masalahnya airnya lagi udah jelek. Gue nggak mungkin ganti air. Iya. Nah, gue nggak mungkin ganti air karena air dibilang susah ya? Gak ada lah di sana, walaupun dekat laut. Gak rekomen airnya. Jadi dia sendiri tuh ngambil air yang buat di tanknya itu dari Padang katanya. Dari Padang, buset deh. Dari Padang. Kan ada air laut di situ, padahal dekat ya dia. Nggak berani, airnya jelek ya? Dekat, cuman katanya nggak bagus, jadi diambil dari Padang. Anjay, Dumai Padang. Nah, jadi ya udah, gue ngakalin suhu dulu. Posisi nggak ada kipas, nggak ada chiller, nggak ada exhaust. Gimana caranya tuh air dingin? 180 juta nggak ada chiller ya, cakep. Pokoknya. Iya. Nah, jadi gue ngakalin tuh. Jadi gue pakai apa ya, ilmu tukang teh. Lu tau kan tukang teh? Iya, tahu. Kayak di Yupin lah, di itu apa lama dingin kan, dialirin terus kan. Nah, ditarik-tarik tuh air, ditarik-tarik kan biar dinginnya tertarik tuh. Kan tarik panas-panas biar siap minuman, ditarik-tarik tuh. Iya. Nah, gue akalin begitu. Jadi gue pasang pompa. Gue kebetulan bawa pompa 2. Gue pasang di dalam tank. Terus gue tarik selang ke atasnya tank itu ada pagar kan, ada teralis gitu, gue ikat di situ kabel ya udah dia mancur terus. Dingin airnya. Nah, jadi air dingin, maksudnya airnya standar lah, nggak separah yang gue baru nyampe gitu kan. Hangat bau gitu kan. Nah, baru gue ganti filter semua, terus dia juga pakai apa ya, rumah bakterinya itu gue juga aneh, dia pakai Detrok, tapi kapasitas tank segitu kayaknya nggak oke menurut gue karena sedikit banget dong. Detroknya cuma berapa? Ya ada kali 10 bongkahan lah. Buset, dia kalau semuanya pakai rumah bakteri misalnya Marine Pure aja lah, itu 180 juta bisa bos. Bisa kebeli itu, bagus gitu kan. Iya ini kan. Aduh. Kalau enggak tuh tanknya, ya kan, tanknya dasarnya itu pakai jakmat, ya kan. Iya. Harga 150.000, 50 cm. Nah, bisa itu. Iya, oke. Nah, jadi gue bawa jakmat kan, berapa lembar itu, ada kali 5 apa 10 lembar kan. Terus gue bawa biopom juga, sama apa lagi ya, biobol, terus yang biorambutan tuh. Iya. Jadi intinya setelah itu aman lah ya. Setelah itu aman lah, nggak bau, nggak ini kan. Nah, jadi posisi karang hitam. Karang hitam. Apa itu Detrok jangannya tuh? Ya itu kan nitrat tinggi atau fosfatnya tinggi juga tuh. Nah,
itu hitam, Bu. Gimana ya dibilangnya, jelek lah, hitam, nggak bagus. Kan? Iya. Terus air apa namanya Om, bakteri blooming gitu. Oh gitu ya. Kabut ya. Nah gue tuang, gue kebetulan bawa bakteri starter ya kan. Satu botol tuh, ya gue kira-kira dosisnya lah, gue tuang ke tanknya. Baru gue akalin lagi pakai apa ya, aerator kan kebetulan nggak ada segede untuk ngakalin tank segede gitu kan. Nah jadi gue masih ngakal-ngakalin pakai pompa itu aja, gimana caranya tuh jadi kayak aerator tuh pompa. Iya. Nah 2 hari gue di situ baru bening airnya. Oh berhasil dong, Enggak, pusing. Itu dia pusing isi ikan. Iya, dia pusing isi ikannya lagi tahu, 30 juta kan udah hilang tuh buat ikan tuh. Aduh. Ini baru order lagi gitu lagi kan. dia. Oh. Iya, mau masuk nih gitu. Nah, sekarang posisi tank udah mulai apa ya dibilang ya, lumut ya. Udah berlumut ya, udah menurut gue ya paling semingguan lah udah mulai oke lah. Yang penting karena posisinya itu kan kemarin gini Om, jadi yang paling aneh ya kan, dari tank air dimasuk ke sam bawah tuh ya kan, filtrasi sam bawah, dipompa naik ke atas ke skimmer ya kan, itulah yang 3.000 kecil banget ya. 3.000 yang 3.000 yang gue bilang tadi. Nah di skimmer itu diolah sama 2 skimmer, gue juga 2 skimmer ngolah 3.000, bakal apaan ya kan. Nah hasilnya gue nggak tahu nih ilmu dari mana. Hasilnya itu hasil dari skimmer inilah, yang dari sam atas ini dibuang lagi ke box filter itu, yang diturunin ke bawah, naik lagi ke atas lagi. Nah nanti lari lagi ke atas lagi, katanya supaya dua kali penyaringan. Walah, kan muter terus udah gitu ya. Dari mana 2 kali penyaringan gitu. Iya, kalau 2 kali penyaringan lu bikin saringan sendiri, lu bilang gitu. Itu langsung lagi ke nenteng ya. Sama aja bohong. Aduh. Tapi ya Sultan mah bebas bro. Mau bikin kayak apa juga. Ya mas bro. Thank you ya. Pengalaman gue sih ya yang paling aneh lah. Iya, pakai sama. Gue juga paling aneh. Oke Om. Udah, thank you ya. Siap. Ya, sukses dah buat usaha lu gitu. Oke. Bye. Oke. Coba. Nah, dalam videonya kan itu cukup aneh ya menurut saya ya. Dan menurut si pemilik, berdasarkan dari pernyataan si Christopher, akuarium ini dia buat dengan biaya 180 juta. Buset, gede banget ya. 180 juta tuh bisa dapat akuarium yang super keren tuh, dengan peralatan yang canggih juga. Dan si pemilik ini sudah menghabiskan 30 juta untuk ikan-ikannya, tapi ikan-ikannya mati semua. Cuma dia nggak tahu kenapa ikannya matinya, kenapa. Apakah kena white spot, atau memang parameter airnya buruk, atau memang kena penyakit lain seperti vervet. Itu tidak dijelaskan oleh si Christopher, karena si pemiliknya gue nggak tahu ikan itu matinya kenapa gitu. Tapi kalau ngeliat tanknya sekilas tersebut, itu kelihatan bahwa kadar nitrat dan fosfatnya cukup tinggi ya, karena saya lihat dari rock, dari live rocknya itu juga udah warnanya hitam-hitam ya, dan bukan warna yang, jadi udah sangat kotor gitu kan. Terus ya alganya lumayan banyak gitu kan. Terus tadi juga lihat dari itunya juga tidak ada ikan satupun di situ karena udah mati semua, dan hanya terlihat anemon saja di tanknya itu gitu kan. Nah ini juga cukup aneh juga tanknya, dengan harga segitu mestinya tambah, kalau harga 140 juta tambah ikannya 30 juta, menurut saya tuh udah dapat bikin tank dengan alat-alat yang bagus, misalnya skimmer yang udah Deltec ataupun Octopus, terus juga
bisa dosing pump, bahkan bisa bikin tank yang ukurannya tuh 3 meter dengan peralatan yang canggih termasuk dosing pump dan sealernya gitu. Itu udah 210 juta tuh udah ini ya, udah keren lah gitu kan. Tapi apa yang kita saksikan itu udah tidak sesuai dengan ekspektasi, dan menurut Christopher, pemiliknya juga udah sempat nyerah juga, nih gimana tanknya nih gitu kan. Dan menurut Christopher, ini tank cukup aneh karena dia punya pompa 3 pompa ya. 3, kalau nggak salah 6 pompa. Itu 6 pompa mantis yang ukuran 12.000, yang 12.000 kapasitas 12.000 liter. Dan pompa itu naik ke atas. Nah, itu harga pompa mantis itu lumayan mahal ya. Dan dia untuk menarik air dari yang sam bawahnya itu sam bawah atau samping ya, karena dia berada di bawah samping akuarium gitu kan. Itu naikkan lagi ke atas, dan di atas tuh ada skimmer, ada 2 skimmernya, dan ada juga fluidizer juga, tapi fluidizer nggak kepake karena ya percuma kepake juga karena ya percuma dipakai juga karena tidak ada terumbu karang di situ. Dan fluidizer kan salah satu cara untuk bagaimana mengurangi nitrat dan fosfatnya yang itu sangat berpengaruh pada terumbu karang gitu kan. Nah, jujur ini pertama kali saya ngelihat ada bikin samnya sampai 2, ada di bawah, ada di atas gitu kan. Dan lucunya menurut temanku juga, meskipun ada 6 pompa, tapi setelah dihitung air yang keluar dari sam atasnya itu, samnya di atas adanya, sam atas itu hanya 3.000 liter per jam gitu. Ini kan cukup aneh kan gitu, dan rasanya sih tidak efektif. Yang lebih menyakitkan pemiliknya bahwa dia udah berapa kali taruh ikan tapi mati terus. Nah, sampai dia sudah habis 30 juta untuk pembelian ikan saja. Cuma saya nggak tahu ikan apa aja dibeli karena tidak saya tanya lagi ya. Ikan apa aja yang pernah dibeli sama dia dan akhirnya mati gitu kan. Tapi menurut saya sih penyebab ikan mati pertama gini, parameter airnya jadi buruk. Misalnya kadar nitrat atau amoniaknya tinggi ya. Artinya amoniaknya tidak bisa ditangkap oleh skimmer, tapi mestinya kan ada skimmer 2 itu octopus yang ukuran sampai 6.000 liter itu sebenarnya bisa diolah di situ gitu kan. Nah, meskipun nggak bisa diolah, itu kan tetap ada bakteri, berarti emang bakteri ininya tapi mungkin bakteri yang mengelola amoniaknya juga tidak begitu mature atau tidak begitu bagus lah, atau tidak begitu kuat untuk mengolah amoniak tersebut, sehingga amoniak itu menjadi racun buat biota di dalamnya. Kan fungsi bakteri di dalam akuarium air laut itu kan sebenarnya fungsinya untuk mengubah amoniak sebelum menjadi racun yang kemudian dikembalikan lagi menjadi zat-zat yang berguna untuk akuarium. Makanya disebut adalah nitrogen cycling. Oke. Informasi yang lainnya juga, saya dapat video ini udah sekitar seminggu yang lalu gitu kan. Saya nggak tahu apakah bagaimana hasilnya ya, apakah sudah diperbaiki lagi. Infonya sih menurut si Christopher, tanknya tuh sudah diperbaiki sama timnya, karena dia sempat diundang ke sana dari Jakarta ke Dumai untuk memperbaiki tanknya, dan sekarang sudah lewat proses cycling dan udah mau dimasukin lagi ikan-ikannya. Saya belum tahu update-nya apakah nanti itu bisa berfungsi atau tidak nanti akuariumnya. Kita update aja nanti ya di video berikutnya. Tapi secara gambaran saya sih ini konsep filtrasi dari akuarium ini nih sangat tidak efisien dan sangat tidak efektif dan sangat aneh sih, dan unik juga, belum pernah menemukan nih gitu kan. Karena untuk apa dengan adanya 2 skimmer yang kapasitasnya 6.000 liter itu ada di tank itu, karena dengan cukup 1 skimmer saja itu sudah bisa mengatasi untuk ininya ya, untuk pengolahan dari zat-zat yang tidak diperlukan itu, seperti saya tadi bilang amoniak gitu kan. Nah, itu cukup 1, tapi memang letaknya tuh aneh di atas. Mestinya yang umum kan biasanya main tank terus ya samnya di bawah gitu kan. Nah, itu aja, jadi lebih simpel.
Dan di situ subnya tuh hanya ya isinya paling filter, terus ada dosing pump, ada fluidizer, lalu ada chiller, lalu ada apa? Ada lagi skimmer gitu kan gitu. Dan saya juga nggak ngerti pompanya tuh bisa sampai 6 yang dipakai, pompa mantis yang ukuran 12.000 liter. Itu ya buang-buang ini aja ya apa? Buang-buang alat aja, jadi tidak berguna akhirnya, karena pompa itu buat naik ke atas, tapi akhirnya dari atas itu larinya juga ya sekitar 3.000 liter juga, nggak seperti tarikan yang ke ininya, ke atasnya gitu kan. Jadi perputaran airnya jadi sangat rendah, karena itu kan kapasitasnya kan sekitar 3.000-4.000 liter, mestinya itu harus 2 kali lipatnya, itu harus 5 kali lipat misalnya dengan pompa yang ukuran misalnya kalau 3.000 kali 5 ya 15.000 liter per jam gitu loh gitu. Supaya sirkulasi lebih cepat gitu kan. Tapi itu juga yang 6.000 yang kapasitas 12.000 yang pompa mantis, tapi ternyata tidak juga bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Oke, kenapa saya menginformasikan video ini sebagai bahan ya buat teman-teman ya, dan masukan kalau kita dalam memelihara akuarium air laut ataupun reef tank itu baiknya bertanya-tanya dulu seperti apa sih konsep atau bentuk filtrasi akuarium air laut yang benar gitu loh gitu, yang benar-benar efisien dan efektif. Nggak usah malu-malu, silakan aja cari di YouTube, banyak di YouTube saya juga banyak informasinya. Dan juga bisa tanya ke toko-toko penjual-penjual ikan, dan yang biasa juga untuk membuat akuarium air laut. Dan kalau udah kejadian kayak gini kan sayang banget, akuariumnya udah gede, terus kayaknya udah lumayan ini juga rumit juga karena di semen-semen seperti itu ya. Lalu filtrasinya yang cukup mahal juga, 180 juta tambah 30 juta, habis 210 juta buat bikin akuarium hanya seperti itu. Sayang banget menurut saya sih. Itu dengan duit segitu mungkin saya udah bisa bikin akuarium laut yang panjangnya itu mungkin udah 3 meteran dengan lebar 1 meter dan tinggi 1 meter, dan peralatannya sudah yang cukup bagus gitu kan. Misalnya skimmernya pakai yang 2 gitu kan, pakai 2 biji, pakai yang misalnya Deltek atau Octopus ya, atau bubble magus yang besar juga banyak juga. Terus juga dengan membeli chiller, karena pasti kalau akuarium segitu pasti harus ada terumbu karangnya, nggak seru kalau nggak ada terumbu karangnya. Dan juga pakai pompa yang ya mungkin pakai pompa yang skim yang ukurannya kapasitasnya sampai 12.000 liter gitu loh. Jadi paling enggak 2 pompa nanti di situ ya, untuk karena kan kapasitas tanknya itu sampai 3.000 sampai 4.000 liter di tanknya tersebut gitu. Terus udah pakai dosing pump juga gitu kan kalau emang mau pelihara terumbu karang. Dan untuk ikan-ikannya saya pikir juga dengan angka 30 juta itu ya tergantung jenis ikannya apa gitu kan gitu. Tapi menurut saya 20 juta juga untuk ikan-ikannya udah cukup bagus-bagus dan inilah, dan premium ya kan. Banyak ikan harganya di antara 2 juta 3 juta itu yang premium. Terus sisanya tuh bisa pakai lagi buat beli terumbu karang yang bagus-bagus juga gitu. Oke, itu dulu teman-teman video dari saya. Semoga video ini berguna buat teman-teman supaya mungkin tidak mengulangi kesalahan dari si pemilik akuarium air laut ini. Kenapa saya bilang kesalahan? Karena apa? Ikan-ikannya akhirnya tidak ada yang bisa hidup. Habis 30 juta untuk ikan tuh sesuatu yang sangat ini ya, sangat ya buat saya sih menyakitkan, karena uang itu cukup banyak, saya 30 juta gitu kan. 30 juta udah bisa dapat tank 1 ukuran 2 meter sebenarnya. Itu. Oke, terima kasih udah nonton. Buat yang udah nonton jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga kasih komen, like, serta share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.